وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذين نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang saya ta'zimi, para ulama, para fuqaha, yang saya hormati Ketua Masjid beserta jajaran pengurus DKM Baitur Rahman Bang Raya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadiran Allah kembali dipertemukan kita dalam kajian rutin dalam kondisi sehat wal afiat. Berharap Allah terus mendawamkan nikmat-nikmat kebaikan sehingga kita dengan nikmat tersebut akan terus menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ridha dan syukur mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di penghujung kitab Nasaihul Ibad yang dalam beberapa pertemuan ke depan akan kita hatamkan. Kita akan melanjutkan nasihat-nasihat yang termaktub dalam kitab-kitab samawi terdahulu yang kemudian ini dirangkumkan oleh para ulama. Kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-12 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tsani 'ashara, dan yang nasihat yang ke-12, man qama bihawaijin nasi fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang dia menunaikan hajat-hajat manusia selama di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi al-muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa atamara. Siapa saja yang menunaikan hajat saudara muslimnya satu hajat saja, maka niscaya ia mendapatkan balasan sebagaimana orang yang haji dan umrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man qada li akhihi al-muslimi hajatan kaman kana lahu min al-ajri kaman khadama Allahu umrahu. Siapa saja yang ia menunaikan hajat saudara muslimnya satu hajat satu keperluan, maka niscaya ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkhidmah membantu agama Allah sepanjang umurnya. Ay kaman ata'ahu kama qalahu al-hafniyu,
sebagaimana maksudnya sebagaimana orang yang taat kepada Allah. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Hifni, ay kaman shalla tula umrihi, seperti orang yang salat sepanjang umurnya, karena sesungguhnya salat itu khidmatullahi fil ard, adalah bentuk pengabdian kepada Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya memang merupakan sunnatullah, merupakan bagian dari hukum alam kalau kita bisa sebutnya. Allah dalam Islam kita sebutnya sebagai hukum Allah sunnatullah. Bagian dari sunnatullah adalah Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu golongan dibandingkan satu golongan yang lain. Allah Subhanahu wa taala melebihkan seseorang dibandingkan yang lain. Yang dengan itu kemudian terdapat kesinambungan, terdapat keharmonisan, yang dengan itu ada unsur syukur kita kepada Allah. Juga di situ ada unsur sabar atas apa yang ditimpakan Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian yang lain punya kelebihan atas yang lain, berarti di saat yang sama yang punya kelebihan itu Allah jadikan punya kekurangan pada satu hal yang kemudian orang lain punya itu. Karena mengapa? Karena bagi seseorang ketika dia mempunyai segala aspek kelebihan, satu, akan muncul rasa sombong dalam dirinya. Yang kedua, ketika sombong itu muncul, maka dia akan tak merasa butuh kepada Allah. Lihat, orang dengan segala kenyamanan hidup, ada hal yang hilang di situ kalau tak berhati-hati. Apa? Rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bagi orang-orang semuanya, mau dia kaya mau miskin, supaya yang kaya merasa, oh ternyata begini rasanya tak berpunya. Bisnismen hebat, tak dibikin dia kemudian terus untung, supaya dia merasakan mak mano caranya jadi orang bokek, jadi orang buntu. Maka dalam kondisi seperti inilah ada satu amalan yang sangat besar dalam Islam pahalanya, yaitu menunaikan hajat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lihat dalam keseharian kita, guru-guru kita, para kiai, para habaib itu sederhana sekali. Ada bahasa, alhamdulillah tidak mau kasih kiai datang, yo alhamdulillah pacak nunaikan hajat ente. Karena kita punya acara, ketika diundang, kita punya hajat, kemudian beliau datang, rasanya senang sekali. Ternyata bahkan salafun as-salih, orang-orang terdahulu, pada sesuatu yang mungkin tak terpikirkan oleh orang banyak pun mereka berpikir itu dalam rangka menunaikan hajat. Ada wong yang bahkan ketika dia sengaja datang dari jauh tempat, kemudian dia datang tuh pasti yang punya hajat, yang punya sedekahan itu, yang punya acara mesti senang. Maka ini merupakan bentuk menunaikan hajat. Dalam istilah kata, dalam hal yang menyenangkan saja, maka menunaikan hajat ini pahalanya besar. Apalagi hajat atau keperluan yang memang itu butuh dengan kebutuhan primer. Ada fulan bin fulan, ternyata dia sudah kumpulkan uang, kemudian ternyata masih kurang 1-200 ribu, kurang 1-2 juta, ternyata untuk membayarkan SPP kuliah anaknya misalnya. Maka ini hajat yang besar, karena bagi sebagian orang 1 juta biasa saja, tapi bagi sebagian orang bahkan 100 ribu pun menjadi sangat penting. Mengapa orang yang menunaikan hajat pahalanya besar? Karena dia menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi apa yang ia butuhkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bayangkan bahwa ketika hajat itu dibutuhkan, jangan seseorang yang menolong itu melihat kemampuan dirinya, tapi lihatlah bagaimana kondisi orang yang ada yang membutuhkan tersebut. Hajat orang banyak, kita rakyat ini butuh jalan yang bagus,
Jangan kalau sudah misalnya di perbatasan Sumatera Selatan, langsung dari tidur tuh langsung terbangun, ngapo jalannya lobang-lobang. Jadi pokoknya kalau masuk Palembang sudah yakin akan tahu kita ngapo, karena pasti tidak pernah pacak tidur, karena ini hajat orang banyak. Maka berarti orang yang pertama yang paling banyak pahalanya di sisi Allah siapa? Para pemimpin yang menunaikan hajat orang banyak. Sekalipun ada yang beralasan, Ustaz ini kan kewajibannya. Betul, kewajiban para penguasa, para pemegang kebijakan. Tetapi bagi kita rakyat, kita sangat butuh dengan segala sarana dan prasarana yang mendukung kebaikan. Maka orang-orang yang menunaikan hajat orang banyak, pahalanya sangat besar. Apa sabda Rasulullah? Seperti orang haji dan umrah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang terfikir bagaimana satu amalan kecil kemudian bisa berpahala besar. Maka jawabannya seperti yang sering kita sampaikan. Antara surga dan neraka, surga dengan nikmat yang luar biasa dan neraka dengan azab yang luar biasa itu ternyata bisa dibeli dengan satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau seseorang bilang bahwa menunaikan hajat kok sekadar hajat tapi pahalanya seperti haji dan umrah, lah ini satu kalimat saja membuat orang bisa masuk surga. Maka berarti orang yang punya hajat mencontoh kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya sebagaimana siapa? Sebagaimana orang yang haji dan umrah, yang dia itu mendapatkan haji umrah yang mabrur. Satu hajat, bagaimana kalau hajat orang banyak? Yang kedua, siapa yang menunaikan hajat seseorang satu hajat saja, maka sebagaimana ia berkhidmah menyembah Allah, berbakti kepada Allah sepanjang hidupnya. Karena ikhwan dimuliakan Allah, logika dalam beragama di dalam Islam itu, satu kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan yang lain. Satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Sebagaimana ketika ada orang yang berbohong, berdusta, maka dia membutuhkan dusta yang baru untuk menutupi dusta yang sebelumnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, satu kebaikan itu mengundang kebaikan. Dari mana contohnya? Punya niat untuk sholat jamaah, sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Bang Raya. Ya Allah, pengen niat sholat jamaah, dak ladas mendewean, pengen ngajak kawan. Di sini sudah kebaikan. Ketika berangkat ditelepon, maka pembicaraan itu sudah satu kebaikan. Kemudian ketika berangkat dari rumah sudah wuduknya kebaikan. Kemudian berangkat dari rumah, keluar kaki kanan, bismillah tawakkaltu 'alallah, kebaikan. Sebenarnya kan cuma satu, pengen salat jamaah. Tapi selama perjalanan itu bahkan mengajak kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Dari ngajak teman, ketika ketemu jumpa assalamualaikum, kebaikan. Sepanjang jalan ngobrol tentang kebaikan, memberikan nasihat kebaikan, sampai ke masjid ketemu yang lain mengucapin assalamualaikum, kebaikan. Maka pendek kata, satu kebaikan bisa mengundang kebaikan yang lain. Tapi lihat, ada yang berniat menunaikan hajat keburukan. Payo kita kemana? Nyari lokak lemak malam ini. Hiburan. Patik duit, ku bayarkan. Berangkat. Telepon itu sudah dihitung maksiat oleh Allah. Ajakan itu sudah dihitung maksiat oleh Allah. Berangkatnya dalam rangka maksiat, maka ketika sampai di sana dosanya maksiat, dia memandang aurat, kemudian dia berkumpul dengan yang bukan mahramnya, kemudian segala macam maksiat, berbuah maksiat. Maka mengapa kemudian menunaikan hajat ini mendapatkan pahala yang besar? Karena dengan asbab satu hajat ini boleh jadi akan banyak kebaikan yang lahir dari kebaikan tersebut. Kita menunaikan hajat, ternyata ini orang, kita tahu dia ternyata kurang SPP, anaknya kita bayarkan. Anaknya sekolah, anaknya ibadah, anaknya ngaji, anaknya menuntut ilmu, kemudian anaknya berperilaku baik, maka yang menunaikan hajat pun mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mari kita berfikir sama-sama bahwa ternyata di satu kebaikan yang kita lakukan ternyata berbuah kebaikan-kebaikan yang lain, yang
dalam bahasa sederhananya, kita tak menyangka, jangan-jangan kita tak menyangka kelak di akhirat ternyata itulah asbab Allah ridha memasukkan surga ke dalam surga kepada kita semua. Pada satu saat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, Imam Ghazali itu dibuat mimpi oleh Allah, bermimpi. Ketika bermimpi, kemudian beliau melihat diri beliau dihisab oleh Allah. Ketika ada satu suara, wahai Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Ya Allah, saya ini seorang muslim yang produktif, saya banyak mengarang kitab. Kata Allah, bukan. Ya Allah, saya berzikir kepadamu sepanjang hidup, jadi saya menjauhkan maksiat. Bukan, kata Allah. Kemudian kenapa dalam kondisi tersebut beliau dibuat kesadaran bahwa beliau dimasukkan ke surga mendapatkan rahmat ridha Allah pada satu saat ketika beliau hobi nulisnya kan pakai pena yang masih ada tinta, itu masih pakai kalam, masih pakai kayu yang dibuat seperti pena, dicelupkan itu. Saat itu dilihat ternyata ada seekor lalat yang hinggap di mihbarah, tempat tinta itu. Kemudian dia berhinggap di situ, minum sebentar di situ karena saking hausnya, dibiarkan Imam Ghazali tak diusir. Kata Allah dalam bahasanya seperti kesadaran beliau seperti itu, maka itu yang menyebabkan engkau kuampuni dalam kondisi seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, kadang-kadang dengan pedenya kita mengatakan, kalau kita buat dialog dengan diri kita, kenapa engkau masuk surga? Oh ya Allah, aku ini rajin jamaah, tidak selesai subuh, tidak langsung balik, aku melok pengajian. Kemudian selesai pengajian, aku nunggu syuruk. Selesai syuruk, aku masih baca Quran, tak pulang ke rumah sampai duha. Kita banggakan amal ibadah kita, tapi ternyata kecul lewat. Jangan-jangan ketika yang Allah hitung, Allah ridhoi itu bukan karena amal ibadah kita yang kita anggap banyak, ternyata satu saat di Jinggo ada bekas tutup minuman mineral, minuman botol. Ada di masjid yang kira-kira berpotensi kalau keinjak akan berbahaya bagi kaki orang, dipinggirkan, dimasukkan dalam kotak sampah. Itu yang Allah ridha. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak kita dengan PD-nya mengandalkan amal kita, kira-kira nak kita andalkan depan Allah Subhanahu wa taala. Membahasa Allah sengaikan baik yang lain. Betapa kalau dia ingin melihat amalnya, orang yang jauh amalnya lebih banyak itu bahkan belum tentu mendapatkan rahmat Allah. Maka berarti ketika kita beramal, niatkan semuanya lillahi ta'ala. Maka menunaikan hajat selama itu dilakukan karena Allah, maka itu akan menjadi kebaikan yang tak berputus. Sama seperti orang yang berkhidmah kepada Allah, solat sepanjang umurnya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini yang ke-12. Yang ke-13, watsalitsa asyara, yang ke-13, man arada an yakuna lahu fi qabrihi mu'nisun falyaqum fi dhulmatil laili wal yusalli salatan nafilati walau rak'atan. Siapa saja yang menginginkan bahwa ada yang menghiburnya di dalam kuburnya, maka hendaklah ia bangun di kegelapan malam dan hendaklah dia salat nafilah, salat sunnah, walau rak'atan, walaupun satu rakaat saja. Ikhwan dimuliakan Allah, kubur, alam kubur yang kita sebut sebagai alam barzakh. Maka kubur itu gelap, ya gelap. Tapi gelapnya itu tergantung dengan amal ibadah selama di dunia. Kalau dia iman amal saleh, maka kubur yang gelap itu dibikin terang dan kuburnya akan diluaskan oleh Allah SWT. Tapi bagi pelaku kemaksiatan, kubur yang sempit itu dibikin semakin sempit oleh Allah SWT. Dan akan Allah hadirkan ketakutan-ketakutan. Mak mano dak ngeri, mak mano dak takut masuk ke liang lahat, masuk ke satu alam yang kita belum punya pengalaman sebelumnya. Bapak Ibu,
menganalogikan seperti ini. Kita mau berangkat, nak kemana misalnya? Ke daerah dulu di Bosnia Herzegovina, tempat perang itu. Langsung rasa hadir, rasa takut. Terbayang perang, terbayang darah, terbayang kematian segala macam. Ini kita masih selama di dunia. Sementara masuk alam barzakh kita belum punya pengalaman sebelumnya. Dan alam itu dalam riwayat tergantung bagaimana amal seorang hamba. Nah ternyata di dalam banyak riwayat dinyatakan orang di dalam kubur itu akan ada yang menemani. Dan apa yang bisa menemani? Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bangun di tengah malam dia salat walaupun 1 rakaat, artinya salat witir, hasil salat witir, walaupun cuma 1 rakaat, maka hendaklah dia bangun di tengah malam untuk salat sunnah, dan itu akan menjadi hal yang menyebabkan ia terhibur di dalam kuburnya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang masih banyak berfikir mudah-mudahan anak saya kirim Fatihah, mudah-mudahan anak saya istighfar, minta ampunkan kepada saya. Kalau ingat, kalau terkenang, kalau tak terkenang berarti jangan ngasokan wong lain. Berarti masing-masing kita berusaha untuk kehidupan dan kenyamanan kita masing-masing untuk alam barzakh dan akhirat kita. Maka berarti apa yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan hiburan di dalam kuburnya? Ketika dia mendawamkan bangun malam walaupun 1 rakaat saja. Nah, mengapa ini dijadikan hal yang menghibur? Karena bangun malam ini merupakan pekerjaan yang berat yang tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang imannya itu stabil. Karena orang kalau imannya tidak stabil, tidak kuat, bangun terus tidur lagi. Ada yang bangun pegang remote nyari channel mana ada pertandingan bola. Jam 3 bangun, mana jenguk HP misal, nonton sampai subuh. Sementara ini ada orang bangun, kemudian berangkat kamar mandi, dia wudu, salat 1 rakaat, habis itu tidur lagi, itu berat itu. Jadi jangan lihat 1 rakaatnya, tapi ingat motivasinya, betapa dia melakukan itu menaklukkan rasa malas, dan itu Allah sangat hargai. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang seperti ini ganjarannya, maka dia mendapatkan sesuatu yang menenangkannya di dalam alam barzakh. Kemudian warrabi'a asyara, yang keempat, yang ke-12 menunaikan hajat, yang ke-13 ini apa? Salat walaupun 1 rakaat di tengah malam. Yang keempat, man arada an yakuna fi dhilli arsyir rahmani falyakun zahidan ay mu'ridan biqalbihi 'anid dunya. Siapa saja yang ia ingin berada dalam naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia menjadi orang yang zuhud, yakni orang yang berpaling, memalingkan hatinya dari dunia. Bapak Ibu, terus-terusan kita nih bahas zuhud, warok, istiqomah, apa tak bosan? Karena memang inilah agama ini dibangun untuk ini. Pondasi agama itu yang inilah. Orang kalau pengen selamat, pengen tenang, waroklah dia. Kenapa? Dengan warok, dengan dia menjaga dirinya dari yang diharamkan, tenang hidupnya, tentram hidupnya, tidak perlu takut KPK, tidak perlu takut polisi, tidak perlu takut kejaksaan. Tapi kalau dia mencarinya dari pinggir-pinggir jurang, bahkan masuk jurang, ya siap-siap, tidak selamat sekarang ini, kaget dipanggil. Kemudian sampai masa tua, kemudian selamat, mungkin hampir ajal dipanggil. Wallahu alam. Selamat dia di alam barzakh itu akan menyebabkan, intinya adalah hidup lurus, zuhud, wara', qanaah, syukur, itu merupakan modal selamat dunia dan akhirat. Tetapi ternyata yang kita lakukan ini, sifat-sifat ini ternyata banyak fadilah dan keutamaannya. Salah satu keutamaannya, orang yang zuhud itu maka mereka mendapatkan payung. Nah, payung sederhananya itu sering kita sampaikan kelak di akhirat, bahwa ketika dikumpulkan di padang mahsyar, jangankan padang mahsyar ya ikhwan, padang Arafah panasnya minta ampun, pasirnya panas, pucuknya panas, anginnya panas. Itu baru padang Arafah. Ustadz, kami di AC, makanya kalau keluar tuh sekali-sekali keluar berdoa minta di luar niat melok ke jamaah yang bukan jamaah kita.
India kah, Pakistan kah, Nigeria kah, berasa bahwa kelak di akhirat kita pun akan seperti itu. Ini ya bukan tak boleh, boleh baik mencari kenyamanan ibadah. Harus adorasi, bagus karena banyak yang tua. Tapi kita yang muda ni cobalah keluar sambil munajat kepada Allah tanpa tudung sama sekali. Oh, itu kerasa. Terbayang mak mano akhiratnya Allah bagaimana padang mahsyar. Saat itu di mana tidak ada naungan, maka hanya ada naungan Arsyur Rahman, naungannya arasya Allah. Dan orang yang mendapatkan naungan daripada Allah salah satunya orang yang zuhud. Artinya dia menggunakan hartanya untuk memuliakan agama Allah. Artinya cintanya kepada harta adalah dengan cara mengeluarkan harta tersebut digunakan untuk membantu agama Allah, maka itu namanya orang yang zuhud. Selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naja awwalu hadhil ummati bizzuhdi wal yaqin, telah selamat umat awal dari umat-umat ini dengan sifat zuhud dan yakin. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan binasa akhir umat ini dengan tamak dan panjangnya angan-angan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Saya pernah ceritakan betapa pasukan umat Islam ketika mau menaklukkan Baitul Maqdis yang di bawah pimpinan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka ketika sudah sampai di perbatasan kan, maka ini dikeker, dilihat, diintai oleh orang-orang pasukan Romawi yang berkuasa di saat itu di Baitul Maqdis. Maka dilaporkan kepada raja, si raja minta pendapat kepada para pendeta-pendeta Yahudi. Ketika disampaikan siapa mereka, dikeker-keker, malamnya nangis, siangnya gagah. Malamnya doa kepada Allah, bangun, siwak, solat, kemudian sambil nangis. Jadi tidak meriksa pedang, tidak, wudu, kemudian doa kepada Allah, nangis-nangis. Siangnya mereka Masya Allah disiplin luar biasa. Kata pendeta, Tuan Raja serahkan saja kunci Baitul Maqdis. Kalau tidak hancur semua. Ini bukan musuh, tapi kalau nak dicoba, cobakan beberapa hal. Apa? Ketika mereka akan melewat perkampungan perbatasan pertama, maka di setiap rumah diperintahkan raja untuk setiap pundi di depan rumah itu ditaruh pundi, semuanya isi emas, uang emas. Dan pasukan itu jalan lurus. Bahkan meleleh pun tidak. Kemudian selamat. Wah, dapat tandanya. Yang kedua apa? Yang kedua lewat ke perbatasan berikutnya, ke kampung berikutnya, maka di setiap pintu rumah itu disuruh para anak-anak putri, cewek-cewek itu sengaja untuk menggoda mereka. Berangkat dari Madinah berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian jauh dari bini, suasana perang seperti itu, tiba-tiba digoda oleh wanita-wanita yang cantik. Wah, ini men kita jadi pasukannya selesai sudah. Berangkat 100 mungkin tinggal 10. Ini tidak tetap, bahkan ditoleh pun tidak. Maka kemudian baru selesaikan, serahkan saja wahai Tuan Raja, tidak akan menang kita melawan mereka. Kenapa? Karena mereka memandang dunia dengan pandangan hina. Maka Rasulullah menyatakan awal umat ini selamat dengan apa? Dengan zuhud, dengan yakinnya mereka. Yakin bahwa Allah yang Maha memberi rezeki, yakin bahwa Allah yang menjaminkan kehidupan kita, yakin bahwa Allah memberikan keselamatan. Ikhwan dimuliakan Allah, dalam sebagian kitab itu banyak sekali tentang manaqib atau karomah-karomah baik sahabat, tabi'in maupun orang-orang setelahnya. Tetapi mengapa itu kemudian tidak dimasyhurkan oleh para ulama? Karena ditakutkan orang itu terbuai oleh cerita-cerita seperti itu. Maka yang mereka maktubkan itu bukan karomahnya, tapi usaha para ulama sehingga mendapatkan karomah daripada Allah. Padahal kalau mau dibahas betapa karomah yang luar biasa itu banyak muncul, baik di Mekah, di Madinah, di Mesir, di mana-mana. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu
mereka punya rasa yakin yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena mereka punya sifat zuhud. Selamat umat ini di akhir, di awal umat. Tapi umat akhir zaman, sabda Rasulullah, umat beliau yaitu kita-kita ini, banyak yang binasa dengan sebab tamak, dengan sebab sifat rakus, kemudian dengan sebab apa? Dengan sebab tulul amal, panjang angan-angan, banyak cita-cita. Ikhwan yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan binasa di sini? Binasa di sini bukan hancur badannya, tapi binasa di sini binasa Islam dan imannya, binasa akhlaknya, binasa nilai fitrah, nilai keluhuran yang ada ketika manusia lahir. Orang yang ikhwan dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda seperti ini, manusia ini kan punya 4 permata. Salah satu permata yang paling berharga bagi manusia itu apa? Rasa malu. Dan rasa malu, sifat rasa malu baik laki-laki perempuan akan hilang, akan hancur gara-gara apa? Gara-gara sifat tamak. Orang kalau sudah tamak, misalnya sering saya sampaikan, di bubuan, di tempat makan, akan ngambil banyak, itu kan hilang rasa malu sudah. Gara-gara apa? Karena tamak terhadap makanan di depan. Kemudian misalnya datang dia nih, maaf kasarnya di dusun ini, di dusun kami itu, istilahnya datang bawa ayam abang siko, tapi pas makan paling banyak bawa balik pula, hilang rasa malu. Itu baru dalam tatanan grassroots ini, masyarakat kelas kecil. Dan kalau sudah kelas-kelas stakeholder, gaya terjadi hilang rasa malu, kemudian yang menghalalkan segala cara supaya apa yang dia cita-citakan, yang dia pengen dapatkan, dia dapatkan. Maka berarti setelah itu dia sudah binasa. Binasa akhlaknya, binasa rasa takutnya kepada Allah, binasa kewibawaannya, binasa nama baiknya di tengah masyarakat. Dengan sebab apa? Dengan sebab rakus. Maka ikhwan dimuliakan Allah, itu untuk dirinya. Dengan sebab rakus juga umat yang lain merasakan kebinasaan. Nah, ikhwan, maka berarti ini hadis ini sangat relate dalam kehidupan kita, dan jangan sampai kita termasuk yang diberitakan Rasulullah bahwa umat ini akan apa? Akan binasa gara-gara apa? Gara-gara sifat rakus. Kira-kira sederhananya, kalau sudah dapat 10 cukup qanaah, alhamdulillah. Tapi orang rakus kalau pacak 100, aman pacak kira-kira Palembang ini punya aku dewek, kalau pacak Indonesia ini punya aku dewek. Nah, yang seperti itu akan hilang rasa malunya, dia binasa dan membuat orang lain binasa, wal'iyadzubillah. Panjang angan-angan bagaimana? Panjang angan-angan itu dalam bahasa sederhana diawali dengan banyak ngomong, sekedar ngomong, kemudian besak uap, banyak gaya, dak kate bukti. Ini panjang angan. Kaget kalau aku kata Wak Iya dulu dengan Wak Pet, kalau aku punya kambing, aku mendapat 50.000 nak beli kambing. Oh, aku ada kebun, laju bebala. Kambing kau masuk kebun aku, salah kau punya kebun dak dikandangi. Siapa baca masuk anak bebala, akhirnya apa? Ketika dibahas masih dalam batas wacana dan angan-angan. Dan itu banyak itu. Itu realita yang terjadi di masyarakat. Banyak melamunnya, banyak begesannya, 2-3 gelas kopi habis tapi tak katik gawi. Sibuk mengkomeni gawi orang banyak. Orang lah pacak bersih keparit, orang lah pacak ngecat rumah, orang lah pacak memasak betanak makan rame-rame, dia masih mengesahkan orang. Panjang angan-angan, pembicaraan yang panjang tapi tidak ada bukti. Dan umat ini sabda Rasulullah, umat akhir zaman akan hancur binasa gara-gara panjang angan-angan, banyak cita-cita baik. Wal khamisa asyara, yang ke-15, man arada ayyakuna hisabuhu yasiran falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi. Siapa saja yang menginginkan hisabnya, hisab ini audit, Allah mengaudit kita masing-masing. Atau kalau dibahasakan ekstrim,
kita akan dihakimi, diadili oleh Allah. Barang siapa yang ingin pengadilan untuk dirinya, pengadilan yang ringan, falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi, hendaklah ia memberi nasihat untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya. Ruwiya an Uthman bin Affan, diriwayatkan dari Sayyidina Uthman bin Affan, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, man lam yazdad yawman bi yawmin khairan fadzalika rajulun tajahhaza ilan nari ala basirah. Siapa yang tidak bertambah hari demi hari kebaikan, maka ini orang adalah orang yang siap-siap mau ke neraka dengan penuh kesadaran. Ini Sayyidina Utsman bin Affan ngomong. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa sehari-hari dia tidak mendapatkan nasihat atau tak memberikan nasihat untuk dirinya, terus selenggang kanggung tanpa kebaikan, terus menambah kemaksiatan, ya berarti benar bahwa ini orang dengan penuh kesadarannya mencemplungkan dirinya ke dalam murka dan nerakanya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, nasihat ini adalah sesuatu yang disampaikan atau sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terdengar, yang diharapkan ketika dia masuk diolah di dalam olah pikir dan olah hati ini, olah rasa, maka dia melahirkan kesadaran dan kebaikan. Maka di dalam kitab Samawi terdahulu nyatakan, orang kalau pengen pengadilan untuk dirinya itu pengadilannya ringan, banyak-banyaklah ngenjuk nasihat. Ke siapa? Kaget dulu ke wong. Kadang-kadang kita ni sibuk nasihat orang, diri kita dewek kita lupa. Maka berarti bagaimana? Hendaklah dia memberikan nasihat untuk dirinya sendiri. Nasihat itu Pak Mano, itu sering saya sampaikan. Dulu umur 17, 18, 20, 25, dari Meranjat sampai ke Palembang, baju kaos baik, tidak berhelm, tidak bersepatu, tidak pakai kaos tangan, nganggung-nganggung, hari hujan tetap terabas baik. Sekarang berangkat naik mobil, mungkin dari rumah sejarak 1 kilo ke rumah itu pingganglah sakit. Nah, itu nasihat. Artinya ternyata yang ada pada diri kita menjadi ibrah pada diri kita. Maka sering berikan pada diri kita itu ibrah. Satu, apa yang terjadi pada diri kita, kita jadikan nasihat. Before afternya. Beforenya tuh tahun 80, afternya 2025 misalnya. Wah, kalau dulu orang ngomong besek-besek kita be kedengaran. Sekarang ngomong depan waktu, awal. Berarti itulah nasihat. Dulu solatnya kuat 20 rakaat 2 juz. Sekarang 20 rakaat setengah juz be lah sakit kaki, nasihat. Dulu kita masih kecil minta duit sama orang tua. Sekarang lah ngenjuk duit untuk anak dan cucu. Nasihat. Berarti kita lah sudah panjang usia kita, di Allah izinkan. Belum lagi nasihat untuk diri kita apa terjadi di luar. Apa yang terjadi di luar? Jembatan Ampera nasihat, gedung sekitar kita nasihat, Geria Agung nasihat. Apa nasihatnya? Oh, Geria Agung rumah yang besar itu, silih berganti yang masuk. Berarti jabatan tidak kate yang abadi yang awet. Oh, bapak itu dulu gagah belagak nih, dia sekarang itu istilahnya lah susah jalannya. Nasihat untuk diri kita. Nah, ikhwan dimuliakan Allah SWT, orang yang banyak menerima kemudian masih menasehati dirinya, maka hidupnya akan diarahkan Allah pada kebaikan. Ngapo? Karena itu yang terjadi. Sering saya andaikan dulunya kalau keluar tuh minyak mahal. Tapi kalau sudah sekarang minyak angin segala, cap kapak, GPU segala macam. Ngapo? Encok pegalino menghiasi badan. Nasihat. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, betapa ternyata kita tidak usah nasihati orang banyak, pertama nasihati diri kita dewek. Betapa ternyata Allah sudah banyak memberikan tanda kepada kita. Maka orang yang banyak menasihati dirinya, baru menasihati saudaranya. Payo jamak-jamak, payo berijo, pecah dah nak mati lagi nih. Mak mana di ceritanya nih? Cak kagelah biarlah pacak budak muda yang menyelesaikan urusan ini. Dunia ini bukan selesai oleh kita baik. Mamano kita sudah di Baitur Rahman ada kajian segala itu itikaf bila perlu 3 hari 3 malam kita itikaf di situ.
payo ojo, payo, itu nasihat. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, tapi tentunya ibda' binafsik, masing-masing diri kita memulai dari diri kita masing-masing, sehingga nasihat itu menjadi bernas. Seperti pernah disampaikan, diriwayatkan Imam Hasan Al-Basri. Mengapa dalam majelis Imam Hasan Al-Basri itu orang itu sangat pengen masuk? Ketika Imam Hasan Al-Basri itu kalau pengajian pasti rame dan rata-rata semuanya nangis karena beliau memberikan nasihat untuk diri beliau sendiri baru orang lain. Ketika dalam satu bab tentang untuk membebaskan hamba sahaya, misalnya Sabtu depan Imam Hasan Al-Basri 2 minggu lagi hadir menyampaikan kajian misalnya di sini. Ternyata 2 minggu dari sekarang beliau tidak hadir. Sebulan berarti hilang, sebulan hilang. Dicari di mana? Dicari-cari, ditunggu-tunggu, dah hadir-hadir. Sementara beliau biasanya ngisi pengajian tiap hari dan setiap hari mesti rame. Ketika ditanyakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, setelah selesai pembahasan itu, setelah pengajian, dihampiri oleh muridnya, kenapa anda menghilang? Sakitkah anda? Tidak. Mungkin berangkat haji atau umrahkah? Tidak, kata beliau. Kenapa Imam? Maka beliau katakan, kita ini akan membahas kemarin itu, membahas tentang bab membebaskan hamba sahaya. Aku ni buntu, kata beliau, ketik duit. Jadi, mak mano? Jadi aku nyari upahan, begawe, cari sampingan, di sampingan itu dapat uang, ku kumpul, dapat terkumpul uang, maka aku membebaskan hamba sahaya. Baru kita bahas yang kemarin ini, yang barusan kita bahas ini. Nah, artinya beliau melaksanakan apa yang akan beliau lakukan dengan cara pertama beliau menasihati diri sendiri. Makanya dalam majelisnya beliau itu semuanya rakyat, pejabat semuanya ngumpul di majelisnya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala wa arda. Setelah untuk dirinya baru memberikan nasihat kepada saudaranya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum li akhihi nushan fi nafsihi falyadhkurhu lahu." Rawahu Ibnu Adi. Apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan dalam dirinya nasihat, maka hendaklah ia sebutkan itu untuk dirinya. Maksudnya mah ini. Kan kadang-kadang bapak-bapak ada berdetak hati dia. Kalau dia ingat, caknya bapak tadi itu salah wudunya. Maka sebutkan itu kepada beliau, tapi sepikan dulu. Mohon maaf Pak. Bahasa kita Pak ya. Mohon maaf penyinggoanku tadi. Mohon maaf kalau aku salah atas keterbatasan ilmu. Bapak tadi ada yang terlupa. Apa ini? Oh, dicek-cek. Oh iya, Masya Allah. Nah, Rasulullah menyatakan siapa yang dalam hatinya ada gertak seperti itu, pengen memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Tapi tentunya melihat apa? Melihat kondisi situasi dulu. Entah kemudian kalau kita tak berani lewat apa telepon, lewat langsung pacak telepon atau lewat tulisan. Dan tentunya dengan bahasa yang sopan santun, menyesuaikan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena tanggung jawabnya kalau ia tak sampaikan kelak di akhirat itu yang akan dihisab Allah SWT. Ini berat ya ikhwan. Berat itu mana? Karena kita mengetahui sesuatu kesalahan, kemudian ternyata kesalahan tersebut kemudian tak kita sampaikan, tak kita ingatkan, dan dia terus berkubang dalam kesalahan itu. Tanggung jawab gitu. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya pakai mestinya sepi kan, tak apa-apa. Pak Haji minta maaf nian, tak maaf nian, aku ni takut salah dengar baik. Tapi caknya tadi Pak Haji bacanya pakai hamzah, pakai alamin. Oh ini nerimo, alhamdulillah. Tak nerimo, kita sudah menyampaikan kebenaran. Nah itu nasihat. Dan insya Allah kita tidak akan dihisab Allah SWT pada hari akhirat kelak. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku sudah sampaikan, maka saksikan ya Allah. Baik ikhwan yang dimuliakan Allah, kita sampaikan pada bab yang ke-15, pada nasihat yang ke-15. Silahkan untuk sebelum masuk syuruk dipersilahkan jika ikhwan ada yang ingin bertanya diatori. Kalau tidak katik kita tutup dengan doa penutup majlis. Diatori silahkan.
Bapak-bapak atau ibu-ibu yang nak nanya diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan mohon maaf sebelumnya. Ini pertanyaan saya mengenai kita mengingatkan saudara kita di dalam beribadah atau di dalam melakukan kesalahan di dalam pandangan kita sendiri misalnya, seperti Ustaz barusan bilang tadi. Tapi dalam hal ini mungkin pengalaman lebih banyak dia daripada kita. Nah, tapi dalam kelihatan kita, di dalam kita melihat dia ada melakukan sedikit kesalahan atau bagaimana, nah, kita mengingatkan. Lalu dalam bahasa yang baik, bahasa yang benar misalnya. Tapi yang kita ingatkan ini dia merasa rasa terlalu hebat dan dia mengerti. Tapi akhirnya dia mungkin agak sedikit tersinggung atau marah. Ini bagaimana kita menyikapinya itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Ketika nasihat itu lillahi ta'ala, maka berarti orientasi kita bukan orientasi hasil, tapi orientasi proses. Artinya yang penting kita lah nyampaikan dengan cara yang baik sebatas kemampuan dan ilmu kita, kan gitu. Ternyata reaksinya itu tak seperti yang diharapkan. Boleh jadi ada dua. Boleh jadi yang dinasihat ini dalam konteks yang Bapak tanya tadi, mungkin dia tidak terima karena dia memang tahu ada pilihan lain dan itu yang beliau lakukan. Atau yang kedua, dia memang tidak tahu tapi tidak galak terima nasihat. Jadi jangan serta-merta ketika orang berikan nasihat mengingatkan ternyata Pak, bacaan Bapak itu salah. Misalnya mana misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita biasanya itu ya. Bapak ini tidak terima nasihat karena dia ngotot, karena memang baca inna anzalna itu marja ismun fasil itu kan ada pacak dipanjangkan sampai 4 harokat, ada yang 2 harokat. Nah itu kan ada ya. Artinya ada seseorang yang tak menerima nasihat mungkin karena dia tahu ada pilihan-pilihan itu. Ada banyak pilihan dalam tata caranya beribadah. Yang kedua, dia tak menerima nasihat karena memang gengsi, memang sombong. Maka bagi kita, maka berarti yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban. Itu satu. Yang kedua, bagi yang diberikan nasihat, mestinya yang diberikan nasihat ternyata dia tahu bahwa ada cara lain, mestinya yang diberikan nasihat tuh ngasih tahu kepada fulan bin fulan supaya keterbatasan ilmunya itu bisa ditambah wawasannya. Ini Pak, tadi Bapak dengar aku bacakan inna anzalna. Iya, memang kita jamak di Indonesia ini kan memang panjang, tapi dalam pendapat ulama namanya jaiz itu boleh. Apa artinya boleh? Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jadi kan yang berikan nasihat dapat ilmu nih, maka itu menjadi baik. Yang tidak baik itu ketika dia merasa angkuh, jumawa, sombong, bahkan kemudian masuk dalam hatinya jadi baper. Nah ini sudah, kalau yang seperti ini maka sudah. Sekarang bagaimana kalau ke depannya dia melakukan kesalahan lagi, kita salah, ya sudah, mungkin pacak minta tolong ke yang lain yang mungkin pendapatnya diterima. Yang kedua, doakan kita sama-sama benar, bahwa yang kita pahami benar, yang beliau juga pahami benar. Kalaupun beliau salah, maka Allah berikan jalan supaya dia bisa memperbaiki. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم افتح قلوبنا كفتوح العارفين ونور قلوبنا بنور هداية اليقين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا ومن معنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.